keteguhan hati seorang perempuan melawan penjajahan hingga akhir zaman. Cut Nyak. Di antara kisah-kisah perjuangan bangsa yang penuh pengorbanan, nama Cut Nyak menjulang sebagai simbol keteguhan dan keberanian perempuan Indonesia. Ia bukan sekedar sosok dalam sejarah, melainkan roh dari perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme yang menindas. Dalam tubuh seorang perempuan mengalir semangat yang melampaui zamannya. Ia bukan hanya saksi sejarah, tapi pelaku utama yang meninggalkan jejak keberanian yang tak lekang oleh waktu. Cut Nyak lahir pada tahun 1848 di wilayah 6 Mukim, Aceh Besar. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Didikan agama dan adat yang kuat membentuk kepribadiannya sejak dini. Ayahnya, Teuku Nanta Setia, adalah seorang ule balang pemimpin adat yang menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan kecintaan terhadap tanah air. Dari lingkungan itulah Cut Nyak mulai mengenal arti perjuangan, harga diri, dan martabat bangsa. Ketika Belanda melancarkan agresinya ke wilayah Aceh pada tahun 1873, suasana damai berubah menjadi medan perlawanan. Perang Aceh pun berkecamuk hebat. Rakyat Aceh, termasuk kalangan perempuan, tak tinggal diam melihat penjajahan menginjak-injak kehormatan mereka. Cut Nyak yang kala itu telah menikah dengan Teuku Ibrahim Lamnga, turut merasakan derita dan kemarahan rakyat ketika suaminya gugur di medan perang pada tahun 1878. Luka di hatinya berubah menjadi kobaran semangat juang yang tak terbendung. Duka tidak membuatnya lumpuh. Tahun-tahun berikutnya justru menjadi titik balik kehidupannya. Ia menikah dengan Teuku Umar, seorang panglima perang yang juga memiliki cita-cita yang sama, mengusir penjajahan dari bumi Aceh. Bersama Teuku Umar, Cut Nyak tidak hanya menjadi istri, tetapi juga sahabat seperjuangan, pendamping di medan laga, dan pemikir strategis. Mereka memimpin perang gerilya yang membuat Belanda kewalahan. Pada tahun 1899, nasib tragis kembali menimpa Cut Nyak. Teuku Umar gugur dalam sebuah serangan mendadak yang dilancarkan oleh Belanda. Namun, lagi-lagi peristiwa itu tidak menyurutkan semangatnya. Justru sejak saat itu, ia mengambil alih kendali penuh atas pasukan dan meneruskan perjuangan dengan cara gerilya yang lebih tajam dan taktis. Ia memimpin pasukannya dengan keberanian luar biasa, tak mengenal lelah dan takut meski terus diburu. Perjalanan perjuangannya bukan tanpa rintangan. Bertahun-tahun hidup dalam hutan dengan kondisi fisik yang kian lemah, penyakit mata yang mulai membutakannya, dan minimnya persediaan makanan tidak membuat Cut Nyak menyerah. Ia tetap berdiri di barisan terdepan kepada rakyat. Ia adalah harapan kepada pasukan. Ia adalah ibu sekaligus komandan. Kepada musuh, ia adalah ancaman yang tak bisa dianggap remeh. Namun, nasib berkata lain. Pada tahun 1901, salah satu orang kepercayaannya yang tak sanggup lagi melihat penderitaan sang pemimpin membocorkan lokasi persembunyiannya kepada Belanda. Cut Nyak pun ditangkap dalam kondisi lemah. Meski demikian, ia tetap berdiri tegak di hadapan para penjajah. Tidak ada ratap, tidak ada tangis, yang ada hanya ketegasan dan sorot mata yang penuh harga diri. Belanda memutuskan untuk mengasingkannya ke Sumedang, Jawa Barat. Mereka takut jika rakyat Aceh tetap menjadikannya simbol perlawanan di Pegasingan. Cut Nyak hidup dalam keterbatasan, namun ia tetap menjaga martabatnya sebagai seorang pejuang.
Ia dikenal sebagai perempuan tua yang bijak, tekun beribadah, dan tetap membara semangat juangnya meski jauh dari tanah kelahiran. Cunyadien wafat pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Sumedang. Tanpa banyak yang tahu bahwa perempuan tua itu adalah Serikandi besar dari Aceh. Baru bertahun-tahun kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia, namanya diangkat kembali ke permukaan sebagai pahlawan nasional. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar tersebut pada tahun 1964. Kini, nama Cunyadien tidak hanya tercatat dalam buku sejarah, tapi juga tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia. Ia adalah bukti bahwa perempuan Indonesia memiliki kekuatan luar biasa untuk melawan ketidakadilan. Keteguhan hatinya telah melampaui batas peran gender pada masanya. Ia telah menunjukkan perjuangan bukan milik laki-laki semata, tetapi milik semua yang memiliki hati yang merdeka. Cunyadien adalah wajah dari keberanian. Suaranya mungkin telah senyap, tapi semangatnya akan terus menggentarkan jiwa-jiwa yang mencintai kemerdekaan. Ia adalah perempuan yang memilih berjuang daripada tunduk, memilih jalan sunyi perjuangan daripada kenyamanan semu. Keteguhannya akan selalu menjadi cahaya, menerangi jalan generasi penerus dalam menghadapi penjajahan dalam bentuk apapun.